Halo semua, selamat datang di Fortune Star 2222 sama gue Lucky yang siap bacain energi hari ini. Seperti biasa, makasih semuanya untuk support ke channel ini, dari yang namanya likes, comments, shares, dan donasinya. Kalau ada yang mau personal reading, bantuin baca birth chart, bahkan compatibility dengan pasangan atau cem-cemannya berdasarkan birth chartnya, atau bahkan untuk anak-anak kalian gimana ngeliat ke depannya, juga boleh kontak gue. Semuanya ada di box description di bawah. Oke. Kalau kalian nggak tahu birth chart kalian, juga ada link di situ dari Just Astrologi gratis. Kalau emang nggak bisa juga lewat situ, cari Google sendiri ya. Gue cuma bantu. Karena gue lebih ke tarot scope. Oke. Sekarang itu tanggal bentar lagi ya, Saturn go direct. Besok go direct. Yang dimana kita minta disiplin, tanggung jawab, bisa diperhitungkan semuanya tentang fondasi yang kuat, struktur yang kuat, dan berjangka panjang. Karena Saturn itu yang planet Saturn itu yang selalu simbol dari semua nilai dari material world, dari duniawi ya. Yang nyata, material nyata ya kan, bisa dipegang, bisa dilihat, bisa disentuh, bukan spiritual yang jelas ya. Yang jelas kita kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan Jupiter udah kemarin tahu, tanggal 13 ya, direct. Semuanya ada di Capricorn, dan Pluto doang yang masih retrograde. Pluto masih retrograde di Capricorn juga, dan Merkuri ada di Libra ya, masih ada di Libra. Sebentar lagi ke mana, ke Scorpio. Karena ada Libra, jadi yang namanya komunikasi, tentang bagaimana kita melihat, memandang, berpersepsi ya, dan bagaimana pengetahuan kita, semuanya kita diminta untuk melihat dari berbagai sisi. Karena Libra adalah balance ya kan, balance, adil. Siap-siap untuk Merkuri di Scorpio yang nanti tanggal 13 Oktober dia akan retrograde. Artinya karena Scorpio itu sebenarnya di bawahnya yang punya Scorpio itu si Pluto ya kan? Semua tentang transformasi, semua yang benar-benar occult, misteri, yang menyeramkan itulah transformasi dan segala-segalanya itu kan Scorpio. The dark side. Mercury in Scorpio retrograde artinya itu bakalan semua yang tersembunyi akan, semua rahasia akan kurang lebih gitu deh ya, siap-siap aja. Ntar Desember puncaknya di mana semua direct, dan Saturn Jupiter itu pindah ke Aquarius. Tralala. Itu kita lihat nanti. Venus masih di Leo, nanti akan pindah ke Virgo ya, ntar lagi. Pindah ke Virgo itu artinya adalah kesehari-harian kita dan kesehatan kita. Karena Virgo itu tentang daily activities kita. Oke. Dan kesehatan yang paling jelas, dan bagaimana kita menggunakan waktu, dan bagaimana kita nge-serve orang lain, melayani orang lain. Bagaimana kita menggunakan waktu, tahu nggak kita limit kita. Oke, langsung aja. Oracle cards sudah di sini di depan gue, males ya. Tara, ya kan. Dari mystical shaman ya. Mystical shaman kita dapat Eagle ya.
Kita dapat Holy Mountain, Luminous Warrior. Ada yang pada inget nggak? Pada inget nggak? Apa gue harus jelasin lagi semuanya? Capek kan? Under the Deck, ya, subconscious mind-nya The Sun. The Sun. Jadi Eagle itu kita ditanya gitu, lo stuck sama kesehari-harian, bosen nggak? Atau lo udah ngerasa nggak tahu lagi tujuan hidup lo? Agak ironis dia memang si Eagle ini kan, si elang ini. Kalau emang sekarang pilihannya adalah lo mau kayak gitu terus atau mau sesuatu yang lebih oke. Gitu. Kalau mau yang lebih oke dan berbeda, lo harus berani memilih bebas, lepas. Karena kebebasan itu tidak mudah. Kebebasan itu butuh keberanian, dan kebebasan itu butuh visi. Ya, seperti elang, dia hanya mampu, dia tidak melihat yang namanya obstacles, rintangan, karena semua rintangan buat dia itu adalah opportunity, peluang. Jadi dan kebebasan itu adalah kemampuan dia melihat dari jauh di atas. Dia bisa melihat secara detil dari atas, dan dia juga bisa melihat secara garis besarnya, dan dia melihat rintangan itu adalah peluang. Jadi nggak ada yang perlu ditakutin. Dan kebebasan itu adalah keberanian, karena kita harus mampu bertanggung jawab terhadap pilihan kita sendiri. Kebebasan itu mendidik kita untuk bertanggung jawab, mendidik kita untuk disiplin. Karena kita melihat peluang itu untuk apa? Tujuannya kemana? Itu semua visi kan? Dan kita untuk bisa memilih visi itu, ya, kita harus komit pada diri kita sendiri. Waktu dan hidup kita sendiri, apapun itu pilihan ya kan? Saya mau ke sana, saya mau ke sana, saya mau ke sana. Ya. Pilihannya apa aja? Oke. Tapi nanti gini, tapi itu bisa gue giniin, bisa gue giniin, bisa gue giniin. Ya. Dan itu hubungannya juga kayak ini. Holy Mountain. Disuruh naik ke gunung, yang mana si rumahnya si elang ini kan selalu di atas gunung ya. Disuruh ke atas gunung untuk mendapatkan higher perspective dan vision. Kalau di sini sih di panduannya sih bilang kalian juga diminta pilgrim ya. Minta wangsit gitu lah, wangsit dari leluhur ya, minta dari wangsit dari leluhur. Yang lalu-lalu ngadain ritual untuk bisa dapat visi dan pengertian yang lebih mendalam tentang visi kalian yang akan kalian dapatkan di situ gitu, tentang bagaimana untuk maju ke depannya gitu. Tapi yang jelas maksudnya ini adalah ke gunung gitu, ke gunung supaya kita bisa melihat dari perspektif yang lebih tinggi dan lebih luas tentang kemungkinan-kemungkinan yang ada ya, tanpa menilai. Karena kalau di saat kita sudah menilai, tapi ini gue itu nyambungnya sih. Luminous Warrior itu adalah bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Jadi kemampuan untuk melihat itu sangat penting. Sangat-sangat penting. Kemampuan untuk berpersepsi yang baik dan benar itu
Jadi dia minta nih jangan tergoda gitu. Si Luminous Warrior ini jangan tergoda untuk melihat kekurangannya kita. Di saat kita bisa melihat segala sesuatu dengan kekurangan dan kelebihannya, kenapa kita harus milih melihat kekurangan kita? Kenapa? Pertanyaan gue itu aja. Karena waktu kemarin gue bilang, kalau diri kita melihat diri kita kecil, kalau orang lain yang melihat diri kita kecil, anggap aja itu wawasan terbatas. Kalau diri kita sendiri yang ngomong diri kita kecil, nggak ada yang bisa nolong loh. Victim mentality. Jadi cara berpikir apa ya victim mentality ya bahasa Indonesianya ya, kebiasaan mental, punya mental dan cara berpikir selalu menjadi korban. Karena apa? Karena tidak punya kebebasan. Karena selalu disuruh, karena selalu terikat, karena selalu ya lo harusnya gini, terus lo terima, ya udah. Silang tadi kan nanyain, lo ngerasa capek sama kebiasaan rutinitas, lo bosen sama rutinitas lo merasa stuck, lo merasa kayak kehilangan life purpose, nggak punya tujuan hidup. Nah, kalau lo pengen berbeda, cuma satu pilihannya, ada pilihan lain, yaitu kebebasan. Bagaimana kita bisa melihat kelebihan kita di saat kita tidak bebas, di saat kita selalu bergantung pada situasi, keadaan, atau orang lain, atau bahkan hukum itu sendiri. Ketahuilah hukum itu dibuat, peraturan itu dibuat untuk mereka yang nggak bisa diatur. Kalau kita sudah mengerti peraturan itu sendiri, kita tahu di saat kita bebas dan bertanggung jawab, di saat kita tahu disiplin, peraturan itu udah jadi bagian dari daging dan darah kita sendiri. Bukan karena kita disuruh, bukan karena kita diatur, enggak. Komitmen, disiplin, dan segala tanggung jawab itu, komitmen itu di saat kita terapkan pada diri kita sendiri, bukan orang lain atau situasi dan keadaan, kita mampu melihat positifnya diri kita sendiri. Oke, bukannya kita ini malaikat kan? Bukan, nggak ada. Maksudnya malaikat aja pasti punya kekurangan kok, gitu, ya kan? Sekarang siapa sih yang paling benar? Nggak ada. Tapi bagaimana kita menyiasati kekurangan kita dengan menonjolkan kelebihan kita, ya kan? Gitu. Nah sekarang mampu nggak kita melihat kelebihan kita sendiri? Luminous Warrior. Hanya dengan kemampuan kita melihat kelebihan kita, potensial dari diri kita sendiri, kita sebenarnya udah mengerjakan apapun ya, effort, usaha kita untuk mencapai tujuan kita, ya, itu udah 60% gitu lah. Selebihnya effortless gitu. Kalau menurut si Luminous Warrior. Jadi pertama adalah self worth-nya kita, bagaimana kita melihat, berpersepsi tentang membangun jati diri kita sendiri, ya, dan melihat diri kita sendiri, merasakan diri kita sendiri, apa yang itu kali kita udah mengerjakan 60% dari tugas kita. Selebihnya itu istilahnya semesta yang akan dorong. Kasih itu namanya serendipity, ya. Coincidence, kebetulan yang menyokong, memang arah kalian ke situ, gitu. Terus under the deck, ya, energi secara keseluruhannya kita dapat pesan, go out and play. Kita disuruh main-main, having fun, gitu. Having fun karena kadang-kadang kita bisa melihat potensial kita, positif kita itu karena kita senang. Di saat kita senang, ya, di saat kita sedih, di saat kita stres,
Di saatnya yang kita lihat cuman kekurangan kita doang. Bener nggak sih? Makanya disuruh pilgrim, disuruh ritual, disuruh ke gunung, ya kan? Untuk cuma bisa melihat dari perspektif yang lebih luas. Makanya kalau di saat orang lain menilai kita kecil, gue bilang wawasannya terbatas, perspektifnya nggak luas, gitu kan. Balikin kata-kata itu ke diri kita sendiri, gitu, ya kan. Dari mystical wisdom kita dapat celebration, let go and have fun. Apapun yang mengikat kita, let it go, bersenang-senanglah, be happy lah, gitu. Bawa humor ke segala seriusan. Yang serius-serius gitu diajak hubungan. dinyain aja yang serius-serius itu. Lo kebanyakan mikir lo, gitu. Terus dragonfly, live life to the fullest, here and now kalau kata si wisdom of the oracle, ya. Dragonfly, live life to the fullest. Hanya dengan hidup di saat ini, sekarang ini juga kita bisa melihat sekitar kita, juga kita bisa kita bisa menyadari situasi saat ini kita lagi di mana, di titik yang seperti apa, untuk bisa tahu langkah selanjutnya apa. Gue mau bebas apa enggak? Menurut gue udah bebas apa belum gue sekarang? Kalau kita nggak being in the now, kita nggak bisa tahu kan sebenarnya ini gue bebas nggak sih sebenarnya? Gue bebas memilih apapun yang ingin gue lakukan nggak sih? Apa gue terikat sana sini? Gue terikat kerjaan, gue terikat rumah, gue terikat family, gue terikat ini, gue terikat istri gue terikat suami gue terikat temen gue terikat anak gue. Nyabak. Banyak ya, Bu. Ya kan? Bagaimana caranya kita bebas tanpa, jadi bebas juga bertanggung jawab. Kebebasan itu beneran deh, satu-satunya cara yang paling ampuh untuk mendidik yang namanya bertanggung jawab. Jadi gini, kalau di sini ada peraturan nggak boleh minum, ya. Kalau di luar lo mau minum terserah, itu hidup lo, ya kan. Lo mau hancur hidup lo, ya kan. Gitu. Mereka kalau orang bule terbiasa dengan yang namanya tanggung jawab dan berdiri mandiri sendiri. Individualisnya mereka adalah penting, yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri, sehingga dia tahu bagaimana tidak bergantung dan tidak ngerecokin orang lain. Kita gotong royong, saling recokin iya, saling bergantung iya, saling nyalahin juga. Nah, banyakan jeleknya malah dibanding saling membangun, ya. Bener gak? Yang namanya bule, lo mau mereka pulang jam 9 malam dari kerja, berhenti di pub, ya kan, jam 9 minum-minum sampai jam 11, terserah, ya kan. Itu urusannya mereka dan hidupnya mereka sendiri dan tanggung jawabnya mereka sendiri. Yang jelas jam 8 pagi mereka udah harus di kantor, dan kantor gak mentolerir apapun kalau mereka gak nongol di jam 8. Mereka harus deal with that. Dan mereka bisa. Mereka punya kebebasan yang membiasakan mereka tetap harus bisa mengontrol diri. Kalau di sini ada boundaries. Ya, boundaries. Batasan-batasan yang hanya kesadaran kita sendiri yang menentukan peraturan buat diri saya sendiri untuk mampu disiplin dan bertanggung jawab apapun langkah saya. Bukan karena disuruh, bukan karena peraturan, bukan karena diorder, bukan karena bergantung, bukan karena terpaksa lakukan sesuatu hal, tapi kesadaran. Jadi kalau gue pernah bilang juga kalau nggak salah tentang ini, ya, bule itu emang kalau di Eropa tuh orang lebih gampang diatur, ya.
Enggak cuy, enggak. Tapi mereka punya lebih kesadaran. Bukan karena mereka lebih bisa diatur. Mereka punya lebih kesadaran. Kalau yang namanya buang sampah sembarangan, itu merugikan orang lain, nambah kerjaan buat orang lain, dan gue juga risih ngeliatnya. Dan itu bisa bikin banjir, itu bisa bikin ini, dan itu merusak kesadaran. Bukan karena pakai peraturan, nggak pakai denda. Kesadaran. Kalau yang namanya lampu merah, itu kita berhenti. Kesadaran, kalau yang lain juga butuh lewat. Gitu. Kesadaran. Kita karena sering diatur, karena sering kita dikekang, kita nggak punya kebebasan, begitu ada peluang dikit aja, cus, ya kan? Tebas sana, tebas sini, korupsi, biasa. Kenapa? Komitmen pada diri sendiri, kegunaan, disiplin, dan kesadaran itu nggak ada. Untuk sendiri aja nggak ada, gimana buat sekitar, gimana buat tetangga, buat keluarga sendiri gimana? Under the deck mystical wisdom kita dapat enlightenment. Makanya gue bilang kesadaran adalah ilmu tertinggi. Banyak kok yang pinternya cuma di menjadi licik. Terus dari siapa namanya Wisdom of the Oracle, ya, kita dapat milk and honey, kebalik. New life, a change in the wind. Milk and honey kebalik ini, ya, adalah struggling, resistensi. Jadi suffer, apa ya namanya, kesulitan, susah payah kita itu karena kita terlalu ngotot gitu, dengan apa yang memang jadi posesif banget lah gitu. Kita saking posesif ya sama sesuatu atau tujuan atau segala macamnya, itulah terserah apa itu ya, kita jadi malah sengsara, stubborn ya. Bukannya malah mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan, berlimpah ya, kelimpahan harta, kekayaan, keberuntungan, whatever itu ya, tapi kita malah cuma dapat kesengsaraan karena resistensi kita yang terlalu kuat atau posesif ya, kita tidak mampu melepaskan, berserah terhadap kuasa yang jauh lebih besar dibanding kita ya, memaksakan kehendak namanya, istilahnya ingin mengontrol, menguasai outcome, hasil ya. Sama kayak lu pengen jedotin ke tembok, silahkan, mau berapa puluh kali, mau ratusan kali juga silahkan. Sampai kadang-kadang ada kok yang sampai maksain diri sampai meninggal sakitan ya, tapi masih ngotot gitu, banyak ya. Jadi kita cuma diingetin untuk ada kekuatan yang lebih besar daripada kita, dan kita diminta untuk berserah. Kalau emang pingin hidup itu mudah, kalau pingin hidup yang simple, seperti kalau tarik tambang gitu kan, semakin lo bertahan semakin lo luka, semakin lo bertahan semakin lo luka, lepasin biar nggak sakit. New life, new condition, ini new project, new business, new idea, new situation, new condition, jelas lah ya itu.
Dan a change in the wind jelas juga kan ya, kita sudah merasakan kalau sesuatu itu memang harus, perubahan itu harus terjadi. The only constant thing is to change, right? Yang konstan itu hanya perubahan. Jadi di saat kita tidak mau berubah, ya, kita menyakiti diri kita sendiri. Jadi kalau memang ingin berubah, ingin melihat perubahan, kita pun harus berubah. Diawali dari diri kita sendiri. Under the deck, deep knowing, itu ada gambar burung hantu ya, the owl, makhluk malam, burung hantu yang bisa yang matanya punya kemampuan lebih jelas di saat malam, di saat gelap, dan dia bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat. Dia bisa mendengar, intuisi lah intinya, deep knowing itu intuisi kita yang selalu memberitahu akan segala hal yang sering kita suka terkecoh juga dengan ego. Ini ego gue apa intuisi gue sih yang lagi ngomong? Yang jelas kalau ego ngomongnya kenceng, kalau intuisi ngomongnya bisik-bisik dan gak diulang-ulang. Dari Goddess Guidance kita dapat Ishtar, boundaries. Love yourself enough to say no to others' demands on your time and energy. Boundaries, batas-batas yang sehat. Di saat kita tahu bagaimana taking care of ourselves, ya, bagaimana kita tahu bagaimana nurturing diri kita, kita pun juga sebenarnya menjaga waktu, tenaga, dan bahkan energi kita untuk bisa lebih berbagi atau berbuat lebih banyak terhadap orang yang memang deserve, ya, mereka yang emang lebih layak untuk menerima gitu. Contohnya kalau kita membagi waktu, energi kita kepada siapapun, siapa saja, ya, tapi tidak memberi waktu, fokus, dan energi kepada diri kita sendiri, apapun yang akan kita berikan ke orang lain itu, ya, kualitasnya pertama nggak maksimal dan pasti nggak akan jangka panjang. Nah, kenapa? Kita udah mau cut duluan, Bu. Kita udah capek duluan. Kita udah nggak punya energi lagi. Gimana mau kualitasnya aja udah nggak mungkin terjamin bagus. Ya, kualitas apapun layanan kita, servis kita, ya, yang tadinya bisa jadi positif dan sangat inspiratif, membangun sekitar kita, jadi malah menghancurkan. Kenapa? Karena di saat kita capek, saat kita kesel, saat kita nggak happy, yang kita bagikan apa? Bukan happiness, dan bukan juga hal yang positif. Jadi being balance, ya, adalah di saat kenapa self care itu bukan selfish. Di saat kita memberikan batas dan di saat kita harus memilih mana yang terbaik buat kita, ya, bukan karena kita selfish, bukan karena kita egois, bukan. Tapi ada prioritas-prioritas yang memang sudah selayaknya itu dibuat gitu loh. Kita bukan buat semua orang. Cuman Tuhan dan semesta yang buat semua orang. Jadi don't be people pleaser. Jangan menjadi people pleaser. Kita harus pasang boundaries. Kalau memang mau sehat. Ya dong. Dan under the deck yang di guidance, Goddess Guidance, kita dapat Sorceress. You are a magical person who can manifest
Your clear intention is your reality. Kita semua itu penyihir yang bisa menciptakan apapun menjadi kenyataan. Oke. Terus dari literary witches card, udah panjang banget ya, Bu. Dari literary witches card, kita dapat Virginia Woolf. Again, visions. Virginia Woolf, gue bacain deh. Virginia Woolf, salah satu, dia kan penulis terkenal tuh. Siapa sih yang nggak tahu Virginia Woolf, ya kan? Penulis dari Inggris itu. Salah satu frasenya yang gue suka banget adalah everyone has their own past locked up within them like the pages of a memorized book whose title friends can only read. Maksudnya semua orang punya masa lalunya yang terkunci di dalam dirinya masing-masing. Seperti halaman-halaman di sebuah memori, di buku memori yang berjudul hanya teman-teman saja yang bisa baca. Itu salah satu tulisannya. Jadi gini, kalau kita masih terikat ya, jadi terkadang ini kan juga visi ya, higher perspective ya, dan bagaimana kemampuan kita melihat potensial diri kita sendiri, kebebasan tadi dan visi tadi ya segala macam. Di saat kita masih terikat, vision ya, saat kita masih terikat pada masa lalu, pada hal-hal yang mengikat itu diri kita sendiri, memori kita sendiri ya. Bagaimana kita bisa melihat higher perspektif yang jauh lebih tinggi, perspektifnya lebih luas, di saat kita masih mengunci diri kita di masa lalu. Itu akhirnya kita dapat a nice nine. Tulisnya nggak baca nggak? Anaisnin, tahu dong Anaisnin. Di situ tuh tulisannya the subconscious, alam bawah sadar kita ya. Ini kita kan hari ini kebanyakan banyak dapat penulis the subconscious itu alam bawah sadar kita, yang secara kita tidak sadar kita melakukan segala sesuatu karena sudah menjadi rutinitas atau seperti doktrin-doktrin atau dogma yang memang sudah kita tanam dari sejak kita kecil, atau kebiasaan-kebiasaan yang memang sengaja ditanamkan, kebiasaan-kebiasaan atau pengetahuan yang membuat kita seakan-akan melakukan segala sesuatu itu seperti robot, mechanical doing gitu. Bukan karena kita pikirkan. Jadi karena memang sudah terbiasa, habits gitu kan, subconscious mind. Salah satu kata-katanya gitu dari Anaisnin ini, we don't see things as they are, we see them as we are. Jadi balik lagi ke memori tadi ya, yang tadi kata Anaisnin tentang setiap orang punya masa lalu yang terkunci di dalam diri kita, pengalaman-pengalaman kita, memori-memori kita, dan itu di dalam buku memori yang judulnya hanya teman yang bisa baca. Nah, si Anas ini bilang kita melihat segala sesuatu itu bukan berdasarkan apa adanya sesuatu itu, tapi bagaimana kita melihatnya sebagai kita. Jadi proyeksi dari diri kita. Itu gue juga udah di episode sebelumnya gue juga udah pernah cerita ya, segala sesuatunya tuh begitu ngomong di saat kita melihat sesuatu itu bukan karena sesuatu itu, tapi kita melihat dengan sebagai mata kita. Gimana ya ngomongnya? Kita melihat sesuatu itu sebagai kita, bukan sebagai sesuatu itu gitu. Karena persepsi kita kan yang mengartikan ya gitu loh. Jadi segala sesuatunya itu netral.
ya. Manusia yang memberi nama, deskripsi, atau apapun itu, ya. Jadi sebagai observer, sebagai pemantau, lihat semuanya kita. Jadi makanya satu frase, suatu hal itu pun punya arti yang berbeda di setiap individu, karena pengalamannya terhadap sesuatu itu berbeda. Memori yang dipunya oleh si A, si B, si C berbeda tentang si objek tersebut. Ada loh yang tang itu buat seseorang cuma buat cabut gigi. Mampus nggak lo? Ya kan? Tang itu buat apa? Tang itu buat cabut gigi. ada jadi tergantung pengalamannya. Jadi, ini buat apa kalau nggak punya pengalaman dia akan cari tahu dan melalui orang lain, gitu kan. Dan berarti kita melihat sesuatu itu berdasarkan orang itu, karena kita tidak punya pengalaman akan sesuatu itu, ya. Di saat kita melihat sesuatu itu bagaimana apa adanya, artinya kita melepaskan semua memori, pengetahuan, pengalaman kita lepas. Jadi detach, tidak terikat sama pengalaman kita. Kalau yang namanya sekolah itu pasti pintar. Contoh, ya, sekolah itu pasti pintar. Ada yang bilang enggak, kenyataannya Elon Musk enggak sekolah deh, Steve Jobs juga enggak, Einstein juga enggak. Mereka belajar sendiri dan mereka jadi yang paling jenius, orang-orang top tanpa sekolah, ya kan. Contoh aja. Jadi life shrinks or expand in proportion to one's courage, kata Anna Eisner. Jadi hidup mengecil atau melebar, meluas itu bergantung terhadap keberanian dari seseorang. Bagaimana kita mampu melihat, bervisi, dan melihat kemampuan kita sendiri. Terus kita dapat Janet Frank, belonging. Belonging artinya apa? Ikatan, kepunyaan. Itu punya gue, yang mengikat. Balik lagi, memori, keterikatan, ketergantungan. Ini punya gue, itu punya lo. Lo jangan ingin, setak gitu. Itu belonging. Termasuk genetik kita pun juga belonging, ya. Kita sadari atau tidak sadari, subconscious mind, ya. Genetik kita pun adalah belonging dari certain leluhur. Certain, ada beberapa leluhur, ya kan. Mungkin dari setiap orang punya genetik yang berbeda dan itu nilainya berjutaan tahun, ya. Belonging yang mengikat dan kepunyaan, keinginan untuk memiliki, ya. Keinginan untuk memiliki dan pada akhirnya adalah menguasai. Itu yang artinya attachment, ya. Belonging itu attachment juga. Terakhir kita dapat braid. Ini juga pernah keluar kan, braid. Braid itu tentang, kalau di sakral, ya, kalau untuk beberapa budaya kultur itu sakral. Yang namanya rambut itu sakral, nggak sopan yang namanya pegang kepala atau pegang rambut orang lain, ya. Harus minta izin dulu. Bahkan untuk berapa ya, ada yang percaya kalau yang namanya gunting rambut itu buang sial. Ada juga ya buang sial. Jadi bahkan orang Indian Amerika pun juga
kalau seremoni ya, ritual-ritual, dia juga bakar rambut. Bakar rambut dalam arti untuk melepaskan ikatan-ikatan ya, termasuk braid ini ya. Braid itu kan ikatan ya, ikatan yang dijalin jadi satu. Nah ini biasanya kalau kepang itu kan ada dari tiga ini ya, dari 3 rambut tuh, jumputan rambut ya, diselang-seling yang bisa diartikan past, present, and future ya. Dari yang namanya leluhur, generasi sekarang sampai generasi penerus itu kita jadi satu. Tradisi yang mengikat kita, belonging kita ya. Mengikat kita, asal usul kita, kultur kita, budaya kita ya, sakralnya sebuah relationship. Braid, sakralnya sebuah relationship, karena kita mengganti, karena keterikatan past, present, and future, sakralnya relationship. Oke. Dari Universe Tarot kita dapat I let go of the shadow of the past by seeing someone for the first time with the eyes of love. Saya melepaskan segala bayangan yang ada di masa lalu dengan melihat seseorang untuk pertama kalinya dengan sepasang mata cinta. Under the deck, true healings occurs when I give myself permission to feel whatever feelings live below the triggers. Jadi healing yang benar-benar akan terjadi itu ketika kita memberi izin kepada rasa untuk merasakan ya, apapun itu, tapi hidup tanpa harus bereaksi, untuk memahami the higher perspective, untuk bisa jadi di saat chaos dan konflik pun ya, kita sebenarnya dikasih kesempatan untuk memahami dari sudut pandang yang berbeda, dari perspektif yang berbeda, yang notabene itu adalah untuk keuntungan kita juga. Karena apapun yang kita nggak suka, ingat, we see things as we are. Apapun yang kita nggak suka, yang kita lihat nggak suka, sebenarnya adalah bagian dari kita yang kita tolak ya. Jadi rasakan, dalami, karena apapun itu semua adalah proyeksi dari apa yang ada di dalam kita sendiri. Gitu, Bo. Ya kan? Nah, si Anais ini juga bilang, it is a sign of great inner insecurity to be hostile to the unfamiliar. Jadi adalah sebuah tanda dari insecurity yang paling besar dari dalam diri kita untuk menjadi kasar atau rude ya, menjadi kasar dalam kasar kepada yang tidak umum buat kita, asing, unfamiliar ya. Itu adalah tanda betapa kita insecure, diri kita insecure gitu. Jadi chaos and conflict itu bagaimana kita sebenarnya dikasih kesempatan untuk mengerti dari sisi atau perspektif yang berbeda, dan itu untuk kemajuan kita sendiri gitu, dalam mencerna, dalam melihat sebuah situasi dari perspektif yang berbeda dan lebih luas. Kita dikasih kesempatan, itu berkah loh, Bo gitu. Karena kalian ditunjukin gitu, cara melihat yang berbeda. Makanya terjadi chaos atau konflik. Kalau konflik itu nggak ada, kalian aman-aman aja kan, senang-senang aja kan dengan ketidaktahuan kalian. Makanya dia bilang ignorance is a bliss.
Oke, tarot. Energi hari ini, widih, dalam ini banyak. Energi hari ini. Sorry ya lama banget. Ya kalau nggak suka ya, kalau kelamaan ya ditinggal aja kali ya, nggak usah ditonton. Energi hari ini. Besok-besok gua kurangin oracle cardnya. Maksudnya untuk bacaan hari ini ya, biar nggak kelamaan. The incoming wife, the challenge and best thing to do for today. Yeah. Queen of Pentacles kebalik, challenge-nya Nine of Materials. Best thing to do, 3 materials. Widih, gila koin semua, Bo. 8 of Materials. Oke. Jadi energi hari ini energi secara keseluruhan alam bawah sadar kita adalah kerja, belajar. Ya. Kusuk. Di bawahnya ada Ten of Materials, artinya kepuasan, ya. Fulfilled. The Tower, energinya Scorpio, which is tentang income kita, ya. Kita dapat income atau value kita, kepercayaan kita tergoyahkan. Ini The Tower, ya. Kepercayaan, value yang selama ini kita pegang, prinsip-prinsip yang kita pegang itu lagi diguncang. Prioritas kita, cara kita bekerja, ya, karena ada yang kecewa, membuat kita kecewa. Page of Swords, kita lagi riset, kita lagi belajar, kita lagi pantau, kita lagi mempelajari, kita lagi kepo. Night of Inspirations, karena kita ingin bebas, ya. Karena kita ingin mandiri dan bebas. Kita nggak mau stuck. Nah, energi Pisces. Day-to-day activities, kesehatan kita juga. Nah. Dan Page of Materials, keinginan untuk belajar, memperluas wawasan, ya, dan untuk menciptakan apapun yang memang kita inginkan untuk menjadi nyata. Udah cukup sudah aja. Ya, bawahnya ada Eight of Swords. Kita nggak mau lagi terjebak oleh visi-visi yang malah menjebak kita sendiri. Ya. Ini vision akan kekurangan kita sendiri. Victim mentality. Ya. Incoming waves, the Queen of Pentacles in reverse. Ini artinya ini energi Capricorn. Home, family, foundations, struktur yang down, stabilitas. Ini artinya nggak grounded, ya, nggak ada self nurturingnya, nggak ada taking care-nya untuk self, untuk diri kita sendiri. Emosional kita juga nggak kepegang. Jadi kita ini energi menyebalkan hari ini. Challenge-nya adalah kebebasan, ingin bebas, ingin mandiri, ingin merasa self sufficient, ya, cukup, berkecukupan, dan bisa happy.
ya, dengan apapun yang ada. Challenge-nya adalah self-sufficient. Saya mampu, saya sanggup, dan happy sendiri, jomblo. Atau jomblo. The best step to move forward, the best thing to do, Three of Pentacles. Melebarkan network, kemampuan, membuka diri untuk bekerja sama, kolaborasi, ya, untuk meningkatkan keterampilan, wawasan, ya, karena kita bisa belajar dari siapapun, right? Kita bisa belajar dari siapapun dia, pasti ada yang kita nggak tahu, ya, dan siapapun dia pasti bisa mengajarkan kita sesuatu. Jadi hargailah siapapun dia. Dan Three of Materials, being open, ya, terbuka untuk menerima dan memberi, dan bersama-sama gandeng tangan untuk mencapai suatu misi atau visi yang lebih besar. Udah kelamaan. Semoga berguna, bermanfaat buat kalian semua. Maaf kalau gue yang emang udah ngikutin gue dari awal, ya, infonya itu aja sih. Maksudnya inspirational, ya, selama nothing is original, ya. Hanya perbedaan dari struktur yang di match dengan suatu keadaan jadinya, tapi sebuah kenyataan ya sebenarnya cuma itu doang. Manusianya aja sering mengkomplikasi suasana yang sebenarnya cuma simpel. Oke? Sampai ketemu besok. Dah.